Pemirsa, kembali lagi bersama saya Erwin Wu dalam program 5 pertanyaan dari orang kafir. Nah, kenapa kita pilih judul 5 pertanyaan dari orang kafir? Karena kita ingin mengembalikan makna kata kafir ke tempat sebelumnya. Karena seperti yang kita tahu, cukup banyak kata kafir digunakan sebagai kata cacian. Nah, kita ingin mengembalikan bahwa sebenarnya arti kata kafir hanya merujuk kepada orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, tapi cukup banyak kita tahu bahwa itu lebih sering dijadikan kata cacian. Nah, itu yang ingin kita coba kembalikan ke tempat semulanya kata kafir itu. Dan program 5 pertanyaan dari orang kafir ini terselenggara berkat kerjasama dari Comika Media dan juga cariustadz.id. Dan seperti sebelumnya, saya masih ditemani oleh Pak Ustadz Ahok. Sehat Pak Ustadz ya? Sehat. Sudah siap kali ini untuk menjawab 5 pertanyaan Siap. dari nama-nama aneh? Ini kita udah masuk belasan episode, berarti kurang lebih udah 60-an nama-nama yang keluar. Kita langsung masuk ke pertanyaan Tapi pertama. anaknya nggak bakal dikasih nama itu kan? Enggak Erwin. dong. Sempat kepikiran sih. Cuma kayaknya enggak deh. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama datang dari Romi MX. Dia nanya, Pak Ustadz, kan akhir-akhir ini sempat viral warung makan yang digerebek pada saat puasa. Emang ada aturan warung makan harus tutup saat puasa di agama Islam? Nah, sebelum menjawab itu kita perlu tahu dulu bahwa di dalam Islam itu nggak semuanya orang wajib puasa di bulan Ramadan. Oh, nggak wajib semuanya? Iya, nggak semuanya. Misalnya ibu menyusui, ya, ibu menyusui, ibu hamil. Misalnya atas rekomendasi dokter, bahwasanya ibu menyusui dan ibu hamil ini jangan puasa dulu. Ya dia wajib nggak puasa. Bahkan wajib loh. Butuh asupan nutrisi gitu Ya, ya? nutrisi buat anak. Iya, iya. Nah, itu kemudian ada yang sakit, orang yang sakit. Terusnya orang yang bepergiannya itu jauh. Misalnya jauhnya itu jaraknya sampai 90 km. Oh, Itu oke. kalau misalnya dia nggak kuat berpuasa, boleh berbuka. Boleh berbuka. Atau orang yang udah tua renta banget dan dia udah nggak kuat puasa lagi, itu dibolehkan Untuk nggak puasa. untuk nggak puasa. Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya ketika kita berdagang di tempat umum, ya kan, ada potensi orang yang tadi disebutkan atau misalnya ya ada lagi perempuan yang haid, perempuan yang dapat lagi menstruasi, itu juga nggak wajib. Nah, kalau di tempat umum terus kan ada potensi orang-orang dengan kategori itu atau misalnya keluarganya membelikan untuk mereka, gitu ya. Benar. Kategori umum nih artinya nggak bisa dibedain mana yang muslim maupun mana yang non muslim, dan kita juga nggak mungkin lagi jualan terus ada orang mau beli, Bu, Islam atau bukan? Kayak jadi beli orangnya kan? Iya, benar. Iya. Boleh lihat KTP-nya muslim apa enggak gitu kan? Orang nggak jadi beli. Ah, lu bawel lu, gua mau beli, bacot banget. Gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu ya ada ulama yang membolehkan untuk tetap berjualan di tempat-tempat yang ada kemungkinan orang yang nggak berpuasa itu membeli atau keluarganya membelikan, gitu kan, atau tukang gojek, ojek online itu membelikan, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga yang nggak boleh itu kalau memang komunitasnya rata-rata orang Islam, terus dia jualan di pagi sampai siang-siang puasa, nah itu nggak boleh. Nah, buat apa dia jualan, nggak ada yang beli? Oh iya, benar juga sih. Siapa yang beli ya? Iyalah, nggak ada yang beli juga. Nah, kalau itu komunitasnya khusus orang-orang Islam gitu, kita udah pasti tahu, oh ini yang di sekitar kita nih orang-orang Islam, nggak mungkin kita jualan makanan dibeli gitu, kecuali udah menjelang sore mau buka puasa itu boleh gitu. Gitu sih ya. Nah, jadi pada dasarnya kalau saya sih kurang sepakat sama penggerebekan gitu ya, orang-orang yang berdagang gitu kan. Barangkali dia juga
butuh ya karena usahanya di situ gitu kan, butuh usaha gitu. Tapi balik lagi ke ya berbeda pendapat tadi antara ulama gitu. Ya tadi ada Yang perinciannya menetapkan itu ya. perinciannya itu. Tapi sebenarnya di dalam hadis induk yang tadi mungkin 6 episode sebelumnya, apakah tertulis jelas bahwa kita nggak boleh buka jualan warung makan gitu? Ya setahu saya saat sih puasa? nggak ada petunjuk yang pasti, petunjuk yang jelas, benar-benar jelas bahwa nggak boleh dagang di bulan puasa gitu. Ya, ya. Kalau apa namanya, ya makanya karena nggak ada petunjuk yang jelas itu, kemudian ulama itu beda-beda pendapatnya. Oh, oke oke. Karena yang saya tahu ini perdebatan yang sering saya dengar itu ya ada dua golongan lah, ada golongan yang minta ketika puasa lu harus menghormati gua, jangan Iya, makan, jangan buka warung makan segala macam. Tapi cukup banyak juga golongan yang bilang bahwa oh ya udah kita puasa karena ya emang kita niat puasa. Jadi mau ada godaan seberat apapun di depan kita ya kita akan tetap kuat, balik lagi ke niat gitu. iya jangan-jangan kalau yang mau dihormati itu ya imannya belum kuat gitu. Mungkin juga. Saya tidak bicara ya teman-teman. Saya tidak bicara. Jadi tolong Nah, bukan saya ya. artinya ya bukan saya merasa iman saya udah kuat. Iya. Jadi kita nggak usah nuntut orang lain buat ngormatin kita, gitu kan? Ya itu bentuk Ramadan itu kan bulan, ya kan? Bulan suci. Bulan suci. Iya betul bulan suci. Tapi di sisi lain ada orang yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Oh iya. Kita harus ingat itu. Kalau memang dia dari situ doang penghasilannya, terus kita tutup, apakah pemerintah atau misalnya orang-orang yang menutup warung tersebut itu mau Memberi tanggung ganti jawab, rugi. ya kan ganti rugi Iya, gitu. iya. Tapi kalau misalnya apa namanya, yang pasti kalau udah menjelang sore itu ulama ya membolehkan. Membolehkan emang, Iya, karena emang buat mau buka puasa juga. ketahuan mau buat buka puasa Iya. gitu. Oke, kalau gitu Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mm. Pertanyaan kedua dari Adit Service AC. Nama di kontak saya ini kayaknya. Saya sering diceritain katanya orang Islam kalau meninggal dia akan ditanya di alam kubur. Itu kenapa dan apa pertanyaannya? Bagi kisi-kisinya dong Pak Ustadz. Kok minta kisi-kisi? Iya, jadi memang dalam Islam itu ada yang namanya alam barzah. Alam Alam barzah. barzah itu Ya, alam atau tempat di mana kita wafat, udah meninggal, terus ditempatkan di alam barzah itu. Nah nanti di alam barzah eh, akan ada pertanyaan dua malaikat itu Munkar Munkar Nakir. Nakir. Ya makanya sebelum ditinggalin sendirian itu diajarin dulu sama ustadznya, kiainya gitu ya. Oh. Diajarin yang udah meninggal nih, diajarin bahwasanya nanti kamu itu udah meninggalkan dunia, nanti kamu di sini bakal sendirian. Kalau sendirian kamu harus berani, jangan takut. Ya kalau ada dua orang makhluk Tuhan yang namanya Munkar Nakir, lo jawab ya. Ini ntar pertanyaannya begini, siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu. Tapi untuk pertanyaannya itu apa, memang nggak ada kesepakatan gitu. Artinya ada yang bilang yang ditanyain cuma 3 doang. Iya, ada yang Siapa bilang cuma 3. Tuhan, Apa siapa agamamu, nabimu siapa nabimu. apa Ya. gitu. Ada juga yang nambahin imammu apa, saudaramu siapa gitu. Oh, beda-beda. Nah, artinya memang ada pertanyaan di alam kubur sana. Tapi terlepas dari itu, mau dibagi kisi-kisinya atau enggak, kalau kita udah mempersiapkan amal kita sejak di dunia ini, tidak menyakiti sesama, baik itu yang berbeda agama ataupun berbeda pandangan politik gitu kan. Kemudian kita juga baik sama yang lain gitu. Ya kita insya Allah aman-aman aja nanti. Berarti setelah apakah ada jaminan ketika kita berhasil menjawab pertanyaan di alam barzah tadi, apakah ada jaminan akan masuk surga atau
Tergantung amalnya. Kalau Tergantung amal amal lagi, baiknya baik. banyak, nah nanti dia bisa mendapatkan kenikmatan kubur. Karena Oh. itu kehidupan, ya ada kenikmatan juga, ada Hmm. siksaan gitu. Kalau dalam Islam kayak gitu. Kalau amal baiknya banyak, tapi dia nggak bisa jawab pertanyaan ini, Nggak mungkin. nggak mungkin ya? Iya, karena orang yang baik pasti bisa jawab pertanyaan itu. Kalau Oh. yang nggak baik gitu ya, kalau yang nggak baik, kalau nggak bisa jawab pertanyaan biasanya dipentung. Gantung. Nah gitu. Oke, oke, kalau gitu Pak Jadi Ustadz. kisi-kisinya dikasih tahu tapi lu nggak baik gitu di dunia, Ya, ya tetap aja nanti susah nanti jawabnya. susah jawabnya Gitu. pasti ya. Iya. Agak-agak lupa-lupa gitu, ngeblank gitu. Iya, kayak orang ujian gitu kan udah dikasih kisi-kisi tapi dia nggak belajar. Sama aja pasti lupa juga Iya, gitu. lupa juga. Benar-benar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Ustadz. Iya. Dari Arif Lapuk. Kata teman saya yang muslim, Islam tidak percaya hantu tapi percaya jin. Bedanya apa dan apakah itu benar? Nah, jadi hantu itu kan bukan bahasa Arab pertama. Kalau hantu itu bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta, sesuatu yang menakutkan. Nah, kalau jin, nanti kemudian ada setan, ada iblis. Ya. Nah, kalau kata ulama, iblis itu adalah apa namanya seniornya Setan, jin. jin. Oh, Gitu ya, seniornya jin itu namanya iblis. iblis. Nah kemudian kalau manusia itu kan seniornya adalah Nabi Adam. Oh iya benar. Ya, nah jin dan manusia itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Oh jin ada yang baik. Ya, ada jin muslim Oh gitu oke ya, oke. Iya, jin iya. muslim, jin yang mukmin, yang beriman Oh gitu. oke Teman-temannya oke. Nabi juga Iya, iya. ada orang apa namanya jin. Iya, Jadi iya. teman-temannya Nabi dari golongan jin itu ada. Nah, kemudian yang buruk dari keduanya, baik itu dari manusia ataupun jin, Jin namanya setan. namanya setan. Jadi Oh dari kalangan manusia juga ada iya, yang iya. setan. Ada juga Iya. Jadi manusia setan bukan artinya manusia terus berubah wujud dari setan, setan. perilakunya. Perilakunya. Perilakunya Iya itu. gitu. Jadi orang-orang yang buruk Hmm. itu ya setan Hmm. gitu. Jadi di Islam tuh ada kepercayaan gitu bahwa setiap bulan Ramadan setan itu diikat Diikat. katanya. Iya, setan dari bangsa jin diikat, tapi setan dari bangsa manusia berkeliaran. Berkeliaran. Berarti emang di agama Islam tidak percaya hantu, tapi ada jin. Hantu itu ya mungkin kata lain dari setan itu ya, dari jin itu. Jadi Jin yang jin, jahat. ya jin yang jahat. Ah. Mereka juga apa namanya kemampuannya beda-beda. Ada jin yang junior, ada yang Ada senior gitu kan. klasifikasinya. Iya, jadi jin-jin yang senior itu biasanya yang baik gitu ya. Jin yang baik yang senior itu biasanya dia bisa memadatkan diri gitu. Apa namanya? Makanya ada benda bergeser gitu kan. Oh. Benda-benda bergeser. Ya di Islam juga ada begitu. Jadi salah satu ayat Al-Qur'an bilang bahwasanya orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah mengimani terhadap hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu ya golongan-golongan jin itu. Oh iya. Ya iya, memang iya, ada paham. gitu. Di Memang ada Al-Qur'an juga berarti. iya di Al-Qur'an juga dijelasin bahwasanya ada setan atau ya setan makhluk jahat yang tugasnya itu buat merusak hubungan suami istri. Dia lagi nikah, gitu kan, lagi nikah, terus ada orang jahat mau merusak hubungan suami istri ini, datang ke dukun. Dukun dapat bantuan dari jin kafir itu, jin yang jahat. Jin yang jahat. Jin jahat gitu. Oh, berarti emang ada di dalam agama Islam mengenai jin ini. Iya, jin jahat. Oke, oke. Kalau gitu Pak Ustadz cukup paham.
Kita lanjut ke pertanyaan keempat, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Joni Dandan. Dia suka make up nih. Dia nanya, kalau orang Islam makan tapi nggak baca doa makan, apa yang akan terjadi? Konon katanya dibantuin setan, jadi makannya nggak kenyang-kenyang. Ada setan di dalam tubuhnya yang masuk. Ya entah gimana gitu, makan dibantuin setan gitu. Oh, Tapi itu hanya kita kan nggak bisa, karena nggak bisa melihat gitu kan. Artinya itu simbolis aja bahwa kalau kita makan nggak baca doa, ya itu kurang baik, kurang baik. kurang berkah gitu. Ya, tapi yang cukup beredar ya itu kalau nggak baca doa ada setan yang ikut makan. Iya, Makanan makanya kita nggak jadinya nggak kenyang-kenyang. kenyang-kenyang. Iya. Tapi di agama Islam sendiri diwajibkan nggak sih baca doa makan sebelum makan gitu? Ya dianjurkan, hanya Dianjurkan. dianjurkan, nah, nggak diwajibkan. Jadi ya dilakukan dapat pahala, enggak juga nggak apa-apa gitu. Betul, sunnah. Oh, sunnah. Oke. Kalau gitu untuk Joni usahain baca doa ya sebelum makan. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di episode kali ini. Pertanyaan dari Nisa Anti Dendraf. Rambutnya ketombean kayaknya Pak Ustadz. Dia nanya, apa beda umroh dengan haji? Saya pernah dengar kalau umroh itu haji kecil, itu maksudnya gimana? Ya, pertama perbedaannya itu dari segi waktunya. Segi waktunya. Ya, kalau haji itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu di bulan Hijriyah. Di bulan Hijriyah. Ya, misalnya bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah, bulan haji itu. Bulan haji. Ya, kalau umroh boleh kapan aja. Umroh boleh kapan aja. Ya, umroh boleh kapan aja. Kemudian yang kedua, kalau haji, ulama itu sepakat hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Wajib bagi yang sudah. Nah, kalau umroh, ini ulama berbeda pendapat. Hmm. Wajib, ada yang bilang sunnah, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu dari segi pelaksanaannya. Kalau di umroh itu nggak ada istilahnya wukuf di Arafah. Itu wukuf di Arafah itu Wukuf tuh maksudnya berdiam sesaat di tempat yang namanya Arafah. oh. Terus kalau di haji itu ada bermalam di tempat yang namanya Musdalifah dan Mina. Kalau di umroh nggak ada. Oh, nggak ada di Nggak ada. umroh. Nah, kemudian yang perlu kita tekankan juga bahwasanya yang namanya haji ataupun umroh, kalau udah melakukan sekali, sebaiknya yaitu sudah cukup Sudah sekali aja gitu. Karena apa? Karena haji dan umroh ini sifatnya adalah ibadah individual. individu. Yang dapat pahala kita doang. Oh. Ya kan? Ya, ya. Ini hubungannya sama Allah gitu. Nah, ada ibadah lain yang itu bukan kita doang yang ngerasain. Misalnya ibadah lain itu ya kita menyedekahkan harta kita, menyantuni anak yatim, janda-janda tua. Sodako. Itu kan sodako. Itu kan bukan kita doang yang ngerasain. Ya, ya benar. Nah, mereka-mereka juga kan merasakan. Nah, alangkah lebih baiknya daripada misalnya umroh berulang kali gitu ya. Umroh berulang kali lebih baik menyedekahkan harta untuk anak-anak yang yatim. tidak mampu. Ya, yang gede. Nah, kecuali memang dia sudah mengcover kebutuhan anak yatim, kebutuhan ini, terus dia masih ada uang lebih, terus dia mau berangkat. Nah, itu lain hal gitu. Kalau kita cuma punya uangnya segitu, kalau umroh nggak bagi orang, padahal kita udah pernah umroh, itu mending bagi orang aja. Bagi orang aja. Iya. Atau mending kalau misalnya mau bantu pendidikan buat yayasan tertentu gitu kan, itu lebih baik, manfaatnya lebih banyak. Oke, berarti di rukun Islam kan naik haji bila mampu. Ya, betul. Berarti umroh nggak wajib. Nggak wajib menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama nggak wajib. Iya. Gitu. Oke. Ya berarti kalau emang ada rezeki lebih dan bisa ke sana, ke Mekah, ya silakan gitu ya. Iya, betul. Oke, Pak Ustadz. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. 5 pertanyaan sudah terjawab. Semoga bisa menjadi ya pengetahuan, menambah ilmu juga buat teman-teman yang menyaksikan gitu. Jadi ini
program 5 pertanyaan dari orang kafir ini terselenggara berkat kerjasama dari Comika Media dan juga cariustaz.id, dan kita ingin menunjukkan bahwasanya dialog antaragama, diskusi antaragama bisa terjalin secara santai dan juga fun gitu. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين